Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat satu pesan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah terlintas di benak kalian siapa sebenarnya yang pertama kali membangun Ka'bah? Kita sering mendengar kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Namun tahukah kamu bahwa ada rahasia yang jauh lebih tua, jauh lebih mengejutkan tersembunyi di balik sejarah Baitullah yang agung ini? Ada kedalaman sejarah dan makna yang belum banyak terungkap, yang akan menguatkan iman dan kekaguman kita. Kita akan mengungkap fakta mengejutkan bahwa Ka'bah bukanlah bangunan yang dibangun oleh manusia pertama, melainkan ditinggikan dari pondasi yang sudah ada sejak jauh sebelum Nabi Adam. Melalui penelusuran ayat-ayat suci Al-Quran, riwayat-riwayat sejarah, dan pandangan para ulama terkemuka yang akan membuka tabir misteri ini. Ketika kita sholat, kita diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Bahkan setiap kali kegiatan baik, kita dianjurkan untuk menghadap kiblat. Ini bukan sekedar arah, melainkan simbol ketaatan dan kesatuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 144, "Sungguh kami sering melihat mukamu mengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya." Ayat ini menegaskan pentingnya Ka'bah sebagai pusat ibadah. Ada sumber sejarah ilmiah yang mengindikasikan bahwa Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Bahkan Ka'bah bukan hanya rumah ibadah pertama, tetapi juga disebut sebagai bangunan pertama di muka bumi. Ini berarti Baitullah telah berdiri sangat lama, begitu lama hingga tak seorang pun tahu pasti usianya. Profesor Dr. Mutawalli dalam bukunya yang ditulis oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi mengungkapkan bahwa Ka'bah bukanlah Nabi Ibrahim yang membangun, melainkan sudah ada sejak Nabi Adam. Ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat ke-96. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Menurut Profesor Dr. Mutawalli Asy-Syarawi, jika Allah mengatakan suatu dibangun untuk manusia, itu berarti membangunnya bukanlah manusia. Ka'bah dibangun untuk manusia, bukan oleh manusia. Ini menunjukkan bahwa Ka'bah sudah ada sebelum Nabi Adam alaihissalam. Redaksi Al-Quran, Surah Al-Imran ayat 96-97 jelas menyatakan bahwa Ka'bah dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang membangunnya. Ketika manusia pertama, Nabi Adam turun ke bumi, Surah Al-Baqarah ayat 38, Ka'bah sudah ada. Allah berfirman, "Inna awala baitin wudi'an linnas." Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Sebagai umat muslim, kita sering memahami bahwa Ka'bah dibangun pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Namun sejarah pembangunannya bisa dirunut jauh ke belakang, hingga Nabi Adam, manusia pertama di muka bumi. Riwayat dalam Al-Quran menyebutkan bahwa Ka'bah ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Anggapan bahwa Nabi Ibrahim adalah pembangun pertama Ka'bah adalah keliru. Nabi Ibrahim hanya meninggikan pembangunan Ka'bah, karena Ka'bah sudah ada sebelum manusia pertama tiba di bumi. Allah berfirman, "Wa is yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail." Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah 127. Kata rafa dalam bahasa Arab berarti meninggikan. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam di sini hanya meninggikan, bukan membangun pertama kali. Profesor Quraisy Shihab dalam buku Haji dan Umroh menjelaskan bahwa ayat ini memberi kesan bahwa Ka'bah sudah ada sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bersama putranya Ismail hanya meninggikan pondasinya. Mungkin karena saat itu Ka'bah telah runtuh atau rata dengan tanah. Namun beberapa sejarawan mengatakan bahwa lokasi Ka'bah saat ini adalah tanah tinggi berwarna merah, tempat ibadah kaum Amalek yang telah musnah sebelum kedatangan Nabi Ibrahim ke Hijaz. Tempat ini disucikan bahwa orang Mesir kuno menyebut Hijaz sebagai Al-Bilad Al-Muqaddasah atau negeri suci. Beberapa sejarawan masa lampau, seperti yang ditulis Ali Husni Al-Karbuki dalam buku Sejarah Ka'bah, berpendapat bahwa yang pertama membangun Ka'bah adalah para malaikat, tepatnya 2000 tahun sebelum bumi diciptakan dan sebelum Nabi Adam turun ke bumi. Ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala. "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah?"
Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Menurut riwayat ini, malaikat merasa bersalah setelah menanyakan perihal khalifah di bumi, mengira Allah murka, menyesal dan takut, lalu bertawaf mengelilingi arsy 7 kali, seperti jemaah haji di Ka'bah saat ini. Sambil berseru, labbaik Allahumma labbaik. Melihat hal itu, Allah menurunkan rahmatnya dan menciptakan sebuah rumah di bawah arsy, yaitu Baitul Makmur. Allah lalu berfirman kepada malaikat, tawaflah kamu di rumah ini dan tinggalkanlah arsy. Para malaikat pun bertawaf di Baitul Makmur. Selanjutnya, Allah memerintahkan malaikat di bumi untuk membangun bangunan serupa Baitul Makmur dan bertawaf mengelilinginya. Abu Al-Walid Al-Azraqi meriwayatkan dari Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib bahwa Allah mengutus malaikatnya untuk mendirikan bangunan yang menyerupai Al-Baitul Makmur di bumi. Allah memerintahkan semua malaikat di bumi untuk bertawaf di rumah itu, sebagaimana penduduk langit bertawaf di Baitul Makmur. Peristiwa ini terjadi sebelum Adam diciptakan. Ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah yang pertama membangun Ka'bah saat diturunkan ke bumi. Nabi Adam sangat merindukan arsy dan laku spiritual bersama malaikat. Allah menjawab kesedihan Nabi Adam dengan mengizinkan pembangunan Ka'bah di bumi sebagai perwakilan arsy yang dirindukannya. Hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mengutus Jibril kepada Adam dan Hawa menunjukkan lokasi Ka'bah. Jibril menyampaikan wahyu, dirikanlah untukku sebuah bangunan. Nabi Adam menggali, Hawa memindahkan tanah hingga keluar air dan terdengar seruan, cukup wahai Adam. Setelah jadi, Allah memerintahkan Adam dan Hawa bertawaf. Seiring waktu, Ka'bah runtuh pada masa banjir Nabi Nuh alaihissalam, hanya menyisakan pondasinya. Lalu, pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau meninggikan pondasi Ka'bah. Namun, hadis ini diriwayatkan melalui satu jalur, Ibnu Hayyah, yang termasuk perawi dhaif. Sementara itu, Ibnu Qutaibah dalam kitab Al-Ma'arif menyebutkan bahwa yang pertama membangun Ka'bah adalah Sits bin Adam, putra Adam yang paling mulia dicintai. Ia membangun Ka'bah dari tanah dan batu, tepat di lokasi Nabi Adam. Awalnya, kota Mekah hanyalah hamparan kosong, namun berkat air Zam-Zam, wilayah gersang itu berubah menjadi komunitas kecil, tempat dimulainya peradaban baru Islam. Kemudian Ibrahim alaihissalam menyeru untuk melaksanakan haji dan umroh. Beliau naik ke Jabal Abi Kubais dan berseru kepada manusia untuk mengerjakan haji. Allah berfirman, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surah Al-Hajj ayat 27. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.